Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, jemaat Tuhan GKI Sumut, Klasis Medan 1. Kita bertemu kembali dalam Lentera Anugerah yang mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa, kita berdoa. Sungguh maha besar Engkau ya Allah yang penuh kasih dan yang memberikan kesempatan hidup bagi kami di pagi hari ini. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami boleh awali dalam persekutuan kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 30 ayat 43. Demikian dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Demikian firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan adalah Yakub, sang penipu yang tertipu dan kembali menipu. Yakub, sang penipu yang tertipu dan kembali menipu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, di pagi hari ini kita dipertemukan dengan sesosok yang bernama Yakub. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab yang kita pegang masing-masing, ternyata kisah kehidupan Yakub itu dituliskan lebih dari 1/4 bagian kitab Kejadian. Mulai dari pasal 25 sampai pasal 50, kisah kehidupan Yakub ditulis. Meskipun juga diselingi dengan kisah kehidupan Yusuf, anak yang sangat dikasihinya. Namun ada satu hal yang sangat unik dari kisah kehidupan Yakub. Yakub adalah anak kedua dari Ishak, ayahnya. Dan dia merupakan adik dari Esau, kakak kembarnya. Dikatakan bahwa ketika Yakub lahir, ia memegang tumit dari kakaknya Esau. Hal ini tentu memiliki makna yang sangat mendalam. Memegang tumit itu diartikan sebagai seorang yang memiliki karakter penipu. Ya, memang dalam kenyataannya kemudian, Yakub adalah seorang penipu, sang penipu. Coba saja kita lihat bagaimana dengan liciknya Yakub meminta hak kesulungan dari kakaknya Esau yang sedang kelaparan dan menukarkannya dengan semangkuk kacang merah. Tidak sampai di sana saja. Ketika Ishak akan memberikan berkatnya kepada anak sulungnya Esau, lagi-lagi Yakub menipu. Akhirnya dia yang mendapat berkat dari ayahnya Ishak, bukan kakaknya Esau. Saudaraku yang terkasih, penipuan sebenarnya tidak akan menenteramkan hati, tidak akan membawa ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan. Oleh karena penipuan yang dilakukan oleh Yakub kepada kakaknya, akibatnya Yakub ketakutan. Iya, Yakub ketakutan. Hingga akhirnya Yakub melarikan dirinya dari kakaknya dan tinggal di rumah pamannya Laban. Dan kemudian dia bekerja kepada pamannya sebagai peternak kambing domba. Saudaraku terkasih, ada orang bilang, apa yang ditanam kelak akan dituai. Seorang penipu akan menuai hal yang sama. Ia pun pasti akan pernah tertipu oleh orang lain. Penipu
juga akan merasakan pahitnya ketika dia menipu orang lain. Dan penipu pun akan merasa sakit ketika dia tertipu oleh orang lain. Laban, sang paman yang tempat di mana dia tinggal dan bekerja, kemudian menipu Yakub dengan berkata apabila dia bekerja kepadanya 7 tahun, maka dia akan memberikan Rahel sebagai istrinya. Tapi apa ternyata? Ketika Yakub telah bekerja 7 tahun, Laban bukannya memberikan Rahel, tetapi Lea. Akhirnya, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi kepada pamannya Laban untuk mendapatkan wanita yang sangat dicintainya, Rahel. Nah, apakah setelah itu Yakub sadar bahwa sangatlah sakit rasanya ketika ditipu oleh orang lain? Apakah Yakub tidak mengulangi penipuan yang pernah dilakukannya dulu kepada kakaknya? Saya pikir tidak. Sang penipu akan kembali menipu. Buktinya, Yakub kemudian menipu Laban dengan memberi tanda kepada kambing-kambing dan domba-domba yang kuat sehingga menjadi miliknya. Sedangkan yang lemah menjadi milik dari pamannya Laban sekaligus sebagai mertuanya. Akibatnya, harta milik Yakub bertambah pesat dibandingkan harta milik Laban. Kambing, domba, budak, unta, dan keledainya semakin begitu banyak. Ia menjadi semakin kaya dan semakin sukses, meskipun dari hasil penipuan, meski dari cara yang tidak baik. Saudaraku yang terkasih, jika kita perhatikan, ternyata peristiwa puluhan tahun silam kembali terulang. Yakub kembali merasa ketakutan. Ia takut terhadap Laban yang telah ditipunya, sehingga ia lari bersama dengan istri, anak, dan seluruh harta benda miliknya. Sama seperti Yakub lari dari kakaknya Esau, demikian jugalah Yakub lari dari mertuanya. Memang, dosa akan melahirkan dosa yang baru. Dosa akan menghadirkan ketidaktentraman dalam hati. Itulah yang dialami oleh Yakub dikarenakan penipuan yang dilakukannya. Saudaraku yang terkasih, adakah saat ini hati kita juga sedang mengalami kekacauan, kecemasan, ketakutan, atau ketidaktentraman? Adakah kita saat ini sedang berusaha bersembunyi dari rasa bersalah yang selalu mengejar dan terus mengejar kita? Jangan biarkan hal seperti terus berlanjut dan membayang-bayangi kehidupan kita. Bagaimana mungkin engkau dapat melewati masa-masa sulit seperti masa sekarang ini dengan situasi yang begitu berat kita hadapi? Bagaimana mungkin engkau mampu melakukan tugas aktivitas pekerjamu sehari-hari dengan maksimal dengan situasi seperti itu? Bagaimana mungkin persoalan hidupmu itu semakin ringan ketika engkau tetap dibayang-bayangi oleh ketakutan? Ditambah lagi dengan pandemi COVID-19 yang terus menjadi ancaman dalam kehidupan manusia saat ini. Rasanya kita merasa semakin tidak berdaya ketika memang kita berusaha lari dari apa yang pernah kita lakukan, perbuatan-perbuatan salah kita. Kita berpikir kita bisa menemukan ketenangan, ternyata tidak. Ternyata masalah hidup kita tetap ada, ditambah lagi dengan yang lain. Oleh karena itu, mari keluarlah dalam situasi tersebut. Jadikan sepenggal pengalaman hidup Yakub ini, pengalaman kelam dari Yakub ini, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Sehingga kita bisa menemukan kekuatan di tengah-tengah persoalan hidup dan tuntutan pekerjaan yang kita miliki masing-masing.
Ingatlah, Yakub berusaha menyelesaikan masalahnya dengan cara menipu. Ternyata ia tidak bisa. Mari selesaikan masalah kita dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau ingatkan kami di tengah-tengah berbagai permasalahan hidup kami. Seringkali kami berusaha menyelesaikannya dengan cara yang salah. Dan akibatnya, kami tidak menemukan ketentraman, kedamaian, ketenangan. Sebaliknya, hal itu membuat kami lari ketakutan, berusaha bersembunyi. Dan itu semakin membuat hidup kami terbeban. Sebab ada begitu banyak juga masalah-masalah dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, biarlah sepenggal kehidupan dari Yakub boleh menjadi contoh yang sangat baik untuk tidak kami lakukan. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Bahkan ketika kami melakukan aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini, mampukan kami Tuhan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Allah kami, yang mendengar dan menyempurnakan doa kami dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Klasis Medan 1.